Baik, kembali lagi ke YouTube Anam Gusti Channel Official. Jadi ini hari kedua. Jadi kita rencananya akan belajar ilmu hukum dasar secara berturut-turut selama 30 hari. Jadi satu hari satu video dan ini merupakan video yang kedua. Kalau teman-teman saksikan video pertama kemarin, kita sudah membahas mengenai apa itu hukum. Berikutnya juga dengan kita membahas fungsi-fungsi hukum di dalam masyarakat. Jadi tidak eh, tidak bosan-bosannya. Semoga dengan eh, target 30 hari konten ini saya bisa konsisten memberikan video kepada teman-teman pecinta YouTube khususnya bagi teman-teman yang ingin belajar hukum secara basic begitu. Ya, di tengah kondisi bangsa kita yang saat ini sedang mengalami pemulihan pasca unjuk rasa beberapa hari yang lalu, tentu saja kita berharap bangsa kita ini kembali pulih seperti sedia kala begitu. Baik, di hari yang kedua ini kita akan belajar lanjutan dari materi yang pertama kemarin. Jadi kita akan belajar mengenai sumber-sumber hukum ya. Ya, kalau kita lihat, saya seperti biasa, kita menggunakan slide sebagai bahan alat bantu teman-teman semua menyaksikan video saya. Jadi dalam dasar-dasar ilmu hukum ini di hari yang kedua, kita akan belajar mengenai sumber hukum. Ya, kalau kita kaji sumber, sumber ini berarti asal muasal ya. Sumber mata air berarti asal muasal di mana kita bisa menemukan mata air di suatu tempat. Sumber hukum itu artinya kita mencari dan menemukan di mana hukum itu berada, di mana asal muasal hukum itu bisa kita dapatkan begitu. Jadi itu konsep yang perlu teman-teman pahami mengenai sumber hukum. Artinya di mana hukum itu bisa kita temukan. Asal muasalnya hukum, eh, tempat ataupun suatu basic yang bisa kita dapatkan hukum itu di mana sih kita bisa temukan begitu. Jadi jadi kita bagi sumber hukum itu ada dua. Yang pertama sumber hukum formil dan yang kedua sumber hukum material. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk bisa mendalami secara lebih komprehensif begitu. Yang pertama sumber hukum formil, kalau kita lihat kata formil, formil ini artinya sesuatu yang sudah resmi, sesuatu yang formal ya, sifatnya formal, sifatnya resmi. Jadi sumber hukum formil ini merupakan sumber di mana hukum ditemukan dalam sesuatu dokumen-dokumen atau sesuatu hal yang sudah sifatnya resmi atau tercatat secara secara formal begitu. Di sini saya ambil contoh yang pertama tentu saja ada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini merupakan undang-undang dasar negara kita di mana hukum itu bisa kita lihat sebagai sebuah norma yang mencatat hak dan kewajiban negara terhadap warga negara begitu. Di sana juga tercantum hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi sumber hukum yang pertama ini, jadi Undang-Undang 1945 ini dijadikan suatu acuan bagi undang-undang turunan di bawahnya gitu. Jadi setiap pemerintah DPR maupun presiden itu membuat suatu undang-undang, maka harus sesuai dengan acuan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi tidak boleh ada suatu penyimpangan makna, penyimpangan konsep maupun penyimpangan filosofis suatu undang-undang dari Undang-Undang Dasar 1945.
Itu sumber hukum formil kita yang pertama. Yang kedua, ini turunan dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu undang-undang. Ya, kalau kita lihat banyak sekali undang-undang yang sudah dilahirkan oleh lembaga legislatif kita maupun lembaga yudikatif kita. Jadi sudah banyak sekali produk undang-undang yang dihasilkan setiap tahunnya. Yaitu tadi undang-undang ini tentu saja yang tercatat secara resmi yang sudah disahkan baik itu oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Begitu. Jadi undang-undang ini merupakan salah satu sumber hukum formil di Indonesia. Karena kita memang suatu negara yang menganut sistem hukum civil law ya. Tadi kita akan bahas itu civil law. Artinya sumber hukum kita itu harus dikodifikasi atau dicatat secara resmi dalam suatu bentukan undang-undang yang terdiri dari pasal demi pasal. Jadi aturan-aturan atau norma hukum kita itu dikodifikasi secara legal ya. Karena itu menganut sistem, karena negara kita menganut sistem civil law. Nah, beda dengan negara yang menganut sistem common law. Jadi sistem common law ini tidak melihat undang-undang, tapi melihat putusan pengadilan atau yang di istilah lainnya jurisprudensi. Jadi putusan pengadilan ini juga salah satu sumber hukum formil, di mana setiap hakim selesai membuat suatu putusan dari suatu kasus, maka itu dianggap sebuah sumber hukum formil yang bisa dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya gitu. Jadi ketika ada kasus yang mirip, hakim bisa mempertimbangkan atau melihat atau mengacu pada putusan pengadilan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh hakim begitu. Ini biasanya terjadi pada suatu negara yang menganut sistem sistem common law. Nanti kita bahas apa bedanya civil law dan common law begitu. Yang keempat, salah satu sumber hukum formil juga ini adalah kebiasaan. Nah, ini kebiasaan ini sebetulnya memang tidak tercatat secara tertulis ya biasanya ya. Ini kebiasaan ini ada dan menjadi sumber hukum pada suatu daerah-daerah yang termasuk daerah primitif ya. Bukan primitif juga ya, daerah yang terbelakang secara teknologi ya. Artinya hukum-hukum di mana hukum-hukum adat di situ masih dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini dijadikan suatu sumber hukum dari ketua adatnya yang harus dipatuhi oleh masyarakat adatnya. Seperti itu ya. Di Indonesia masih banyak ya yang juga menganut kebiasaan ini sebagai sumber hukum adat mereka. Salah satu contohnya misalkan suku Baduy atau juga banyak di Papua ya, itu masih masih mengacu pada kebiasaan yang dijadikan salah satu sumber hukum yang dijadikan acuan bagi masyarakat di sana begitu. Nah, yang kelima ini sumber hukum formil itu adalah traktat atau dalam bahasa mudahnya itu perjanjian internasional. Nah, kalau kita melihat konteksnya ini internasional berarti ada suatu perjanjian antara dua atau lebih negara yang menandatangani misalkan suatu perjanjian internasional ya. Jadi ketika terdapat suatu perjanjian atau MOU ya, eh, MOU seperti MOU, Memorable of Understanding. Jadi perjanjian-perjanjian kedua belah pihak antara negara satu dengan negara yang lain ini harus dipatuhi bersama-sama gitu. Jadi untuk level internasional, traktat ini sebagai salah satu sumber hukum formil yang sifatnya resmi begitu. Oke, jadi itu merupakan 5 contoh sumber hukum
formil ya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman masih bingung, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan berdiskusi dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Kita lanjut ke yang kedua, sumber hukum material. Oke, kalau formil tadi sifatnya resmi, ini material itu artinya merupakan suatu substansi atau bahan-bahan ya. Kalau kita lihat bahasa material itu artinya kan bahan-bahan yang sifatnya masih mentah, yang belum diolah secara baik gitu. Jadi sifatnya masih substansi-substansi gitu. Walaupun tidak secara resmi, tidak secara legal, tapi tetap diakui oleh masyarakat sebagai sumber hukum. Ya, kita bahas di hari pertama tadi ada IBI Societas Ubiius, artinya di suatu masyarakat itu pasti ada hukum gitu ya. Jadi ketika masyarakat mengakui hal-hal ini sebagai salah satu sumber hukum, artinya hal-hal ini merupakan sumber hukum material yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat yang mematuhinya gitu. Jadi saya mengambil ada 4 contoh di sini. Yang pertama ada nilai-nilai masyarakat. Ya ini substansi paling mendasar ya, paling mendasar yang menjadi semacam apa namanya pilar ya, pilar terbentuknya suatu hukum. Jadi masyarakat memiliki nilai-nilai yang harus diketahui dan dipatuhi oleh sesama masyarakat. Jadi ini sebagai penopang, sebagai pondasi hukum, eh, sebagai pondasi dalam suatu terbentuknya hukum. Jadi nilai-nilai masyarakat ini merupakan salah satu contoh bahwa masyarakat itu sudah mengalami suatu peradaban yang sangat baik, di mana masyarakat sudah memahami kondisi atau lingkungan di mana masyarakat itu harus diatur dengan suatu nilai-nilai yang menjadikan sumber hukum bagi masyarakat mereka, begitu. Oke. Yang kedua adalah agama, jelas ya. Agama menjadi sumber hukum material di mana memang bukan salah satu, banyak sekali contoh-contoh kehidupan di masyarakat itu diatur oleh nilai-nilai agama ya. Baik itu agama Islam, agama Nasrani, agama Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Jadi agama ini sebagai landasan. Kalau nilai-nilai tadi sebagai pondasi, agama ini sebagai landasan hidup. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa agama itu merupakan pondasi pertama atau landasan pertama kita bisa menjadi seorang atau pribadi yang taat terhadap Tuhan yang Maha Esa begitu. Iya, yang ketiga ada budaya. Budaya ini juga erat kaitannya dengan eh, kondisi masyarakat yang ada di suatu wilayah. Jadi setiap masyarakat, setiap suku atau setiap adat itu memiliki budaya yang berbeda-beda dan harus dipatuhi oleh masyarakat yang tinggal pada suku tersebut atau adat tersebut. Jadi setiap suku memiliki perbedaan budaya di mana ketika kita memasuki zona pada suku tersebut, kita yang berada di luar suku itu juga harus mematuhi budaya yang sudah diatur, yang sudah ditanamkan oleh masyarakat tersebut gitu. Jadi kita tidak boleh melawan budaya-budaya yang sudah ditetapkan oleh mereka. Yang keempat, sumber hukum material adalah moral dan etika sosial. Jadi hukum itu mengatur logik ya, benar atau salah. Tapi kalau moral dan etika ini mengatur baik dan buruk suatu suatu individu ya, suatu individu dalam suatu tatanan di masyarakat. Jadi moral ini mengajarkan baik dan buruk, mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Walaupun kita tidak melihat benar atau salahnya, uh, ketika perbuatan seseorang ini dinilai buruk, maka dia dianggap tidak bermoral atau tidak beretika begitu.
Ya, jadi ini empat, empat hukum material yang saya bisa sajikan contohnya dan bisa saya jelaskan satu persatu. Sekali lagi, jika teman-teman bingung, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan jawab. Iya, ini contoh-contohnya seperti biasa ketika saya menjelaskan tentu harus ada contoh-contoh sumber hukum dalam kehidupan di masyarakat ya. Ya, ya, kalau ini contoh yang paling gampangnya, jadi ada undang-undang tentang lalu lintas sebagai sumber formal karena sudah tercatat dalam suatu undang-undang ya. Nah, kita sudah bahas kemarin undang-undang lalu lintas ini secara filosofi sebetulnya untuk melindungi kita dari kecelakaan di jalan raya gitu ya. Jadi setiap undang-undang yang sudah resmi, yang sudah disahkan oleh legislatif dan eksekutif dianggap sebagai sumber hukum formal. Nah, ketika formalnya sudah ada, maka dilihat sumber materialnya. Di sini ada contohnya budaya antri. Di sini budaya antri ya. Bangsa Indonesia juga menganut budaya antri. Mudah-mudahan begitu ya. Ya memang banyak kasus saya lihat ketika emosi sudah memuncak, budaya antri ini ditinggalkan oleh masyarakat kita gitu. Tapi banyak juga yang memang ketika kondisinya memang netral-netral saja, budaya antri ini wajib kita patuhi, wajib kita terapkan dalam setiap kegiatan apapun yang membutuhkan suatu antrian, misalkan antrian di kasir swalayan, antrian mengambil obat di rumah sakit, misalkan itu suatu budaya yang harus kita patuhi, di mana yang datang duluan itu yang dilayani gitu. Gitu ya teman-teman semua ya. Salah ini bisa dijadikan suatu eh, pedoman bagi teman-teman semua yang baru belajar hukum. Jadi hari yang di sini hari kedua, video kedua dari 30 video yang menjadi target saya begitu. Oke, jadi cukup sampai di sini materi kita pada sesi yang kedua pada video ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video saya, teman-teman wajib subscribe dan share ke teman-teman yang lain agar channel saya bisa tetap berkembang dan juga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Begitu baik. Saya akhiri video kita pada eh, sesi kali ini. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.